Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fiona dengan NIM 21050400034. Baik di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, saya menganalisis 3 putusan mengenai hak merek. Di sini putusannya yang pertama nomor 2238K/PDT-2011. Di sini saya akan menjelaskan legal opinion-nya. Yang pertama, Dr. H. Soedijono adalah pendiri dari Ketua Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya YPUTS yang beralamat di Jalan Kalidami nomor 1416 Surabaya. Ia telah memberikan kuasa kepada Atet Sumarto SH, advokat yang beralamat di Jalan Duku Kupang 25 nomor 54 Surabaya. Dr. H. Soedijono sebagai penggugat telah terbanding, sedangkan Dr. Andes Majani SH sebagai tergugat yang terbanding. YPUTS memiliki sertifikat merek dagang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 2006. Menurut kerugian material dan imaterial dari para tergugat yang telah menggunakan merek dengan YPUTS dan Universitas Tritunggal Surabaya tanpa izin, perbuatan para terdakwa tersebut melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Dr. H. Soedijono. Di sini saya akan menjelaskan pasal yang digugat. Tergugat dalam konferensi dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan Yayasan Universitas Tritunggal Surabaya yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan nomor 84/PDT-2001/PN-SBY tertanggal 23 Agustus 2001 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor 674/PDT-2004/PT-SBY tanggal 15 Februari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap atau ikrar untuk mendaftarkan merek atau logo Universitas Tritunggal tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja mengakui seolah-olah tergugat dalam konferensi adalah pemiliknya. Sedangkan dalam fakta tergugat dalam konvensi tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan merek dagang atau logo Universitas Tritunggal Surabaya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Telah tergugat ini rekonvensi memperoleh merek logo yang diperoleh secara tidak sah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan dalam faktanya, tergugat dalam rekonvensi tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan merek dagang atau logo Universitas Tritunggal Surabaya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah tergugat di rekonvensi memperoleh merek atau logo yang diperoleh secara tidak sah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tergugat ini rekonvensi dengan sengaja mengajukan gugatan kepada penggugat ini. Rekonvensi yang secara langsung mengakibatkan kerugian material dan imaterial. Kerugian tersebut adalah sebagai berikut. Kerugian material sebesar 75 juta rupiah untuk membayar biaya pengacara dalam melawan gugatan yang diajukan oleh tergugat dalam rekonvensi. Kerugian imaterial karena penggugat dalam rekonvensi Dr. Haji Rugaya SH juga tergugat satu memiliki jabatan kepercayaan publik sebagai dosen negara dengan jabatan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai pedagang ternama di Surabaya. Sehingga gugatan tergugat dalam rekonvensi telah menimbulkan imaterial kerugian karena namanya tercemar di kalangan sivitas akademik dan masyarakat umum, khususnya di kalangan pedagang atau pengusaha di Jawa Timur yang jika dinilai dengan uang telah menimbulkan kerugian sebesar 7 miliar rupiah. Para penggugat dalam rekonvensi 2, Dr. Majani dan SH atau tergugat dalam konvensi adalah seorang dosen dan juga menjabat sebagai kepala sekolah dan pensiunan. Jika dinilai dengan
uang telah menimbulkan kerugian sebesar 5 miliar. Para penggugat dalam rekonvensi ketiga, Dr. Andes Suamo Endro, juga tergugat tiga, adalah dosen dan guru senior di SMA Negeri 4 Surabaya dengan gugatan dari tergugat dalam rekonvensi. Nama mereka tercoreng di kalangan sivitas akademik dan masyarakat umum serta di kalangan mahasiswa, orang tua mahasiswa jika dinilai dengan uang telah menimbulkan kerugian 5 miliar. Maka sudah sepantasnya jika tergugat dalam rekonvensi dinyatakan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan karenanya harus membayar kerugian material dan imaterial yang dialami penggugat dan rekonvensi dalam tunai. Sebagai berikut: kerugian material sebesar 75 juta rupiah, kerugian imaterial sebesar 17 miliar, sehingga jumlah kerugian material dan imaterial sebesar 17 miliar 75 juta rupiah. Pembayaran kerugian tersebut harus dilakukan secara tunai, tidak dapat dicicil, dan berlaku sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila terjadi kelambatan pembayaran kerugian tersebut, tergugat dalam rekonvensi akan dikenakan pembayaran paksa sebesar 1 juta rupiah per hari atas keterlambatan pembayaran kerugian tersebut. Di dalam pertimbangan hakim, Judek Fakti tidak salah dalam menerapkan hukum. Sengketa akuo adalah masuk dalam ruang lingkup sengketa merek yang merugikan kewenangan pengadilan niaga. Putusan Judek Fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Pemohon kasasi yang diajukan harus ditolak. Pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan yang harus diperhatikan. Putusan Judek Fakti adalah pertimbangan hukum akuo telah salah. Persoalan yang lebih substansial adalah Judek Fakti secara nyata keluar dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Tidak terlalu jelas apakah pada rezim HIR-nya perbuatan nama yang sudah terbukti karena pemeriksaan pengadilan. Pertimbangan hukum Judek Fakti Pengadilan Negeri dalam eksepsi yaitu mengadili menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Dr. H.C. Swedijono Jojo Suwito SH menghukum pemohon kasasi atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Selanjutnya putusan hak merek yang kedua yaitu nomor 8/PDT.Sus strip HKI merek 2021 PN.Niaga.SBY. Pada tanggal 1 November 2021, penggugat mengajukan surat gugatan yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara perdata nomor 8/PDT.Sus strip HKI merek 2021 PN.Niaga.SBY. Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan pada tahun 1991 dan bergerak di bidang usaha industri, badan industri produksi dan perdagangan tangki-tangki penyimpanan air untuk keperluan rumah tangga atau industri. Penggugat juga merupakan pemegang hak dari pendaftar ternama atas merek dagang, profil tang dan logo di Indonesia sejak tanggal penerimaan yakni 4 Mei 1992 dengan nomor pendaftaran 321676 untuk melindungi jenis barang yang tercantum dalam kelas 21 yaitu tangki-tangki untuk menampung atau menyimpan air, tangki-tangki untuk menampung dan menyimpan bahan kimia untuk rumah tangga dan industri, di mana mereka tersebut merupakan bagian dari badan hukum dari penggugat yakni PT Profilia Indotech.
sebagai pemegang hak atas pendaftaran merek profil tang pertama di Indonesia. Penggugat juga telah mendaftarkan varian merek profil tang yang Direktorat Merek CG Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari turut tergugat tangki penyimpanan kayu, tangki penyimpanan plastik, tangki penyimpanan bukan dari logam dan atau dari batu. Perubahan logo merek profil tang telah diperkenalkan dan atau diperdagangkan secara luas oleh penggugat sebagai dimuat dalam Koran Jawa Pos hari Senin tanggal 21 2021 mengenai pengumuman perubahan logo peringatan merek dagang profil tang dengan logo P serta brosur produk tersebut. Adapun pasal yang digugat pada perkara akuo, gugatan penggugat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 dan pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 76 ayat 1 menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21. Sementara itu, pasal 77 ayat 2 menyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikat tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pendaftaran merek tergugat dalam perkara akuo telah terbukti memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf B dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan tanpa batas waktu. Turut tergugat diikuti serta dalam perkara ini adalah untuk menaati serta melaksanakan pembatalan terhadap merek-merek tergugat, yaitu merek Super Profila, Profila 88, Super Profila 88, Profila 88, dan Profil 88.com dengan cara mencoret merek-merek tersebut di atas dari daftar umum merek yang diumumkan dalam berita resmi merek. Di sini pertimbangan hakim menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pemohon yang beretikat tidak baik adalah pemohon yang tidak patut diduga dalam pendaftaran mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi mempertimbangkan kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun. Ditiru sedemikian rupa sehingga memilih persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikat tidak baik dari pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut. Oleh karena itu, petitum gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 6 dikabulkan, maka konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 92 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah Pemerintah Republik Indonesia CG, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia CG, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CG, Direktur Merek dan Indikasi Geografis menimbulkan dengan cara mencoret merek. Petitum gugatan penggugat angka 7 adalah beralasan hukum yang patut untuk dikabulkan. Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh penggugat dikabulkan seluruhnya terhadap tergugat dari turut tergugat serta bukti surat dari tergugat tidak perlu pertimbangan lagi. Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan. Putusan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
Gugatan penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya. Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak untuk merek profil tank di Indonesia. Merek profil tank milik tergugat sebagai merek terkenal. Merek-merek atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokok dengan merek profil tank milik penggugat. Tergugat sebagai pihak beretikat tidak baik dalam pendaftaran merek-merek. Pendaftaran merek-merek atas nama tergugat dibatalkan dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya. Turut tergugat diwajibkan untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama tergugat dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.009.000. Baik, selanjutnya adalah putusan perkara yang ketiga. Nomor 015 PK garing N garing HKI garing 2005. Penggugat adalah pemilik yang sah dari merek Kinotakara yang digunakan untuk merek bagi produk kesehatan kelas barang nomor 5 berupa Koyo Tempel. Penggugat adalah distributor tunggal produk Koyo Tempel dengan merek Kinotara untuk dipasarkan di wilayah Asia Pasifik berdasarkan sertifikat penunjuk dari HGE Group Internasional dan sebagaimana telah disetujui oleh Astra Japan Corporation. Merek dagang Kinotara telah terdaftar di beberapa negara di mana pendaftarannya dilakukan atas nama perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan penggugat ataupun oleh penggugat sendiri, yaitu Malaysia dengan nomor pendaftaran 2001 07882 tertanggal 25 Juni 2001 atas nama penggugat yang kelas barang nomor 5 melalui kuasa hukum di Malaysia. Melalui kuasa hukum di India, yaitu Sudiraja Ravindra dari Surana International Attorney Indonesia dengan nomor pendaftaran DOO 2003 tertanggal 21 Juli 2003 atas nama penggugat untuk kelas barang nomor 5 melalui kuasa hukumnya di Indonesia, yaitu Lawrence TB Siburian. Produk Koyo Tempel dengan merek Kinotakara telah dipromosikan beberapa negara melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan penggugat ataupun penggugat sendiri. Pasal yang digugat, pengadilan memutuskan beberapa hal berikut. Tergugat 2 harus membatalkan pendaftaran merek milik tergugat 1 sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Pasal 4 Jo, pasal 5 Jo, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Jo, artikel 6 bis section 1 Formation of the Paris Convention for the Protective Industrial Property 1967 mentioned in the Third Agreement on the Article 1 Section 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berbunyi, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 15 Tahun 2001 berbunyi, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok keseluruhannya dengan merek milik pihak yang lain sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenisnya. Selanjutnya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya.
Selanjutnya mempunyai persamaan pokok atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Pengadilan menyatakan penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek dagang Kino Takara di Indonesia. Pengadilan menyatakan bahwa merek dagang Kino Takara milik tergugat satu mengandung persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek dagang Kino Takara milik penggugat. Pengadilan menyatakan data pendaftaran merek dagang Kino Takara nomor pendaftaran 52597 tanggal 27 Desember 2002 atas nama tergugat 1. Pengadilan memerintahkan tergugat 2 untuk membatalkan pendaftaran merek dagang Kino Takara milik tergugat 1 dengan mencoret merek bersangkutan dari daftar umum merek tergugat 2. Pengadilan memerintahkan tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada penggugat yang akan dimuat dalam 2 media massa berperadaan nasional maksimal selama 7 hari berturut-turut sejak putusan majelis mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan pemerintah kepada tergugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk tunduk dan taat pada putusan ini. Pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya adalah pertimbangan hukum. Pada kasus ini terdapat beberapa alasan yang diajukan oleh pemohon peninjau kembali yang tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan tersebut adalah surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan seperti yang dimaksud oleh pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Bukti PK1 hanya membuktikan bahwa merek dagang Kino Takara atas nama penggugat telah terdaftar dalam daftar untuk itu sejak tanggal 14 Desember 2001 di Singapura dan sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka penggugat tersebut adalah merek terkenal. Bukti PK2 sampai dengan PK3 adalah surat-surat bukti dimuat dalam tahun 2005 setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 November 2003. Alasan-alasan AD3 dan AD4 tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat khilafan atau keliruan yang nyata dari hakim sebagaimana dimaksud oleh pasal 67 huruf Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjau kembali Kaling sendirian berhak harus ditolak. Oleh karena itu, biaya perkara dalam pemeriksa peninjau kembali ini dibebankan kepada pemohon peninjau kembali. Hal ini sesuai dengan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Kaling sendiri berhak tersebut menghukum pemohon peninjau kembali atau penggugat untuk membayar perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10 juta. Dilihat dari 3 putusan tersebut, maka memiliki perbedaan masing-masing, yaitu putusan pertama dengan nomor 2238/PDT/2011, judek faktinya tidak salah dalam menerapkan hukumnya juga. Serta putusan judek fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Permohonan kasasi ini putusan judek fakti dalam pertimbangan hukum akway ini telah salah. Di putusan pertama ini, permohonan kasasi dari pemohon kasasi itu ditolak dan menghukum pemohon kasasi penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
Sedangkan putusan kedua dengan nomor 8 garing PDT titik sus strip HKI garing merek garing 2021 PN titik niaga titik SBY, gugatan yang dilakukan oleh penggugat itu diterima dan dikabulkan seluruhnya karena penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak untuk merek profil tank di Indonesia tersebut. Serta di dalam kasus putusan yang kedua ini tergugat sebagai pihak tidak ada beritikat baik dalam pendaftaran merek-merek tersebut. Baik, selanjutnya itu putusan yang ketiga yang terakhir dengan nomor 015 PK garing PN garing HKI garing 2005. Surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon tidak bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan seperti yang dimaksud di dalam pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sebagaimana yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali sendiri kepada tersebut. Dan di sini pemohon peninjauan kembali atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali.